Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam untuk para Ananda yang memprogramkan mata kuliah Fisika Dasar, khususnya untuk Prodi Pendidikan Biologi. Pada perkuliahan kali ini kita sudah masuk di pembahasan keempat atau agenda pertemuan kelima di perkuliahan kita. Jadi sesuai jadwal yang telah kita bicarakan pada awal pertemuan bahwa pada pertemuan pembahasan 4 ini kita akan membahas tentang angular motion. Nah, sepintas jika Ananda mencoba mencari tahu arti dari angular motion ini, ya biasanya paling gampang adalah kita masuk di Google Translate ya. Jadi ketika Anandaku mengetik kata angular ya, Ananda akan mendapati kata kuncinya adalah sudut, sementara motion itu sendiri diartikan sebagai gerak. Jadi kalau kita mau artikan secara umum ya, angular motion ini adalah gerak sudut. Nah, tapi ada istilah tersendiri yang menjadi pemanaan untuk istilah ini dalam ilmu fisika ya. Jadi kalau tadi kata kuncinya adalah sudut, berarti hal atau poin pertama yang kita pahami bahwa gerak nanti yang akan dibahas pada pembahasan angular motion ini adalah akan melibatkan pembahasan tentang sudut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tahu ya bahwa benda sama dengan pembahasan pada pekan lalu kita telah membahas salah satu jenis gerak yaitu translational motion ya, di mana salah satu bentuk lintasan pada translational motion itu dia bisa berupa garis lurus ataupun berupa lengkungan ya kalau pada pembahasan pada pekan lalu. Nah, sama pun juga pada pekan ini. Jadi ini juga akan membahas terkait dengan jenis gerak yang lain, yang tentunya ini berkaitan dengan hal yang kerap kali terjadi dalam kehidupan makhluk hidup ya, utamanya karena ini pembahasannya fisika dikaitkan dengan ilmu biologi. Jadi tidak lain pasti akan selalu dikaitkan dengan makhluk hidup, baik itu pada manusia ataupun pada hewan. Nah, sebelum lebih lanjut ya, sebelum lebih lanjut membahas tentang angular motion itu sendiri, pada gambar awal yang Ibu sajikan pada pembahasan ini, sepintas ketika Ananda tidak memperhatikan dengan fokus ya, gambar awal dari Ibu, misalnya melihat gambar filenya saja dari luar sebelum diklik, itu Ananda akan sepintas melihat bahwa gambar awal Ibu ini nampak seperti ular ya. Jadi seperti motifnya anaconda. Ibu juga pas lihat gambar ini di internet itu awalnya langsung melihat bahwa ada sesuatu yang unik nih di gambar ini. Pas Ibu klik, ternyata bukan ular, tapi ternyata adalah jalan. Nah, apa kaitannya dengan materi kita? Tentu saja ada ya kaitannya dengan materi kita, namun informasi awal ya, sama pada pembahasan translasi kita mulai pekan lalu dengan menampilkan salah satu budaya ya yang ada di Indonesia, itu lompat batu di Pulau Nias. Nah, kali ini Ibu mengajak Ananda untuk jalan-jalan ke salah satu dokumentasi jalan yang ada di Cina ya, khususnya di kota Xinjiang Uighur. Nah, jadi mengapa kemudian jalan ini begitu terkenal ya? Ibu pun juga membaca berita ini melalui internet, itu baru rilis tahun 2021 yaitu pada bulan Agustus. Jadi lumayan masih baru, bisa jadi karena memang jalannya ini baru selesai ya, walaupun kalau Ibu baca beritanya masih sebagian jalan yang dikerja. Nah, apa yang menjadi keunikan dari jalan ini? Di jalan ini yang terletak di kota Xinjiang Uighur ini, yang paling menjadi karakternya itu adalah memiliki 600 tikungan tajam. Jadi kalau kita lihat sepintas di sini mau menghitung ya tentu akan lama ya proses itu, tapi lihat sepintas gambarnya saja kita sudah tahu ini kira-kira sudah begitu banyak menggambarkan tikungan tajamnya berapa. Karena kalau kita lihat pengandaian ini malah seperti kalau Ibu ya seperti lapisan kue ya. Nah, jadi tentu melihat lintasan yang ada di dalam
gambar ini, ketika misalnya sebuah kendaraan, misalnya kita ambil contoh mobil ya, tentu pada saat berada di jalur yang bagian jalan itu berupa garis lurus dengan berada di tikungan, tentu itu akan ada perubahan penyesuaian terhadap kendaraan itu. Nah, itulah salah satunya khususnya di bagian tikungan tajamnya inilah yang nanti kita akan bahas khusus di pembahasan tentang angular motion. Nah, untuk lebih paham materinya, mari kita lanjutkan pembahasan kita untuk melihat poin-poin apa saja yang akan dibahas pada pembahasan kali ini. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk memahami istilah angular motion ya, di dalam ilmu fisika itu kita artikan sebagai gerak melingkar. Nah, kita tahu ya bahwa melingkar itu berarti di dalamnya melibatkan sudut. Istilah lain juga yang kerap kali Anandaku sekalian tentu akan dengar adalah gerak rotasi. Nah, untuk pembahasan apakah ada perbedaan Bu di antara ini atau seperti apa hubungannya, nantilah di slide-slide tertentu Ibu tambahan informasi. Namun sebelumnya Ibu ingin menjelaskan dulu bahwa pada pembahasan tentang gerak melingkar ini kita akan membahas secara umum ada 5 ya, walaupun sebenarnya kalau Anda melihat di buku, itu poinnya sampai 9 poin kalau tidak salah atau lebih dari itu, tapi Ibu menganggap untuk beberapa poin ini yang mungkin bisa bicarakan bersama. Kalaupun misalnya Ananda mau menambahkan pemahamannya, boleh mendalami poin-poin yang lainnya, dan bisa jadi mungkin akan ada penugasan terkait dengan hal-hal yang dibahas pada bagian buku yang Ibu tidak bahas pada bagian ini, tapi Ibu anggap itu nantinya Ananda bisa mempelajarinya secara mandiri. Jadi 5 poin itu adalah kita akan membahas tentunya mulai dari gerak melingkar itu sendiri ya. Jadi sebelum kita melanjutkan pembahasan bagaimana sudut pandang konsep gerak melingkar ini pada beberapa kasus, biasanya kita mulai dengan pembahasan konsep. Jadi kita mulai pembahasan pertama yaitu dengan membahas tentang gerak melingkar. Kemudian pada bagian kedua nanti kita akan membahas tentang gaya pada lintasan melengkung. Jadi kalau terdapat sebuah benda ya pada lintasan melengkung, gaya-gaya apa yang bekerja. Kemudian poin ketiga yaitu kita akan menganalisis seperti apa kondisi atau gaya-gaya yang bekerja pada seorang pelari yang berada pada lintasan melengkung. Nah, tentu kalau untuk poin 3 ini Anda sudah tahu ya, misalnya pada atlet pelari biasanya kan arena lombanya berada di dalam stadion, dan stadion itu ya umumnya dia membentuk lingkaran ya. Kalau bukan lingkaran yang penuh ya biasanya minimal dia bentuk lonjong. Intinya ada bagian jalur di dalam stadion itu yang memiliki tikungan. Nah, ini tentu ada kaitannya dengan pembahasan kita, sama seperti layaknya jalan di kota Xinjiang tadi. Oke, yang poin keempat adalah pendulum. Kalau pendulum, Anandaku sekalian mungkin pernah juga dengar istilah bandul ya. Jadi ini mirip ya, kasusnya nanti pendulum ini akan kita kaitkan dengan gerak harmonis sederhana, nanti akan dibahas pada poin 4. Kemudian terakhir adalah berjalan kaki. Untuk poin-poin yang lainnya Ibu berharap Ananda memiliki kesediaan untuk senantiasa memotivasi diri untuk menambah pemahamannya dengan tetap membuka buku rujukan kita. Jadi tidak sepenuhnya berharap pada penjelasan Ibu, namun setelah Ananda mendengarkan penjelasan Ibu, ada niatan Anda untuk menindaklanjuti apa yang Ibu jelaskan dalam slide atau video ini. Nah, seperti biasa, Ibu akan menyampaikan pengetahuan prasyarat yang harus Anandaku sekalian miliki sebelum masuk ke dalam materi ini. Jadi ada beberapa poin yang perlu Ananda review dari materi SMA, sehingga nanti pada pembahasan ini Ananda bisa gampang untuk nyambung dengan penjelasan yang Ibu sampaikan. Sebelumnya, untuk poin-poin yang Ibu sampaikan di dalam poin ini, itu sebenarnya sebagian besar sudah ditampilkan dalam cek pemahaman awal ya, yang ada 10 nomor. Di dalamnya ada soal yang membahas tentang konsep gerak melingkar, kemudian besaran yang berlaku pada gerak melingkar apa saja, kemudian persamaan-persamaan dasar yang berlaku pada gerak melingkar, kemudian gerak harmonik sederhana, kemudian periode dan frekuensi pada pendulum. Nah, mengingat salah satu masukan yang disampaikan kemarin kepada Ibu,
untuk video penjelasan, ada anandaku sekalian meminta untuk durasinya dikurangi dan, kita sepakati yang kita skip itu adalah bagian pengetahuan prasyarat. Sehingga pada bagian ini yang biasanya Ibu menjelaskan dulu pengetahuan prasyaratnya, Ibu mencoba dulu pada video kali ini Ibu langsung ke materi inti. Jadi, Ananda bisa, membangun ya pengetahuan-pengetahuan prasyaratnya itu melalui dengan mengerjakan, soal-soal pada cek pemahaman awal. Oke, jadi kita masuk dulu di poin pertama yaitu tentang gerak melingkar. Eee, pada bagian pendahuluan seperti biasa Ibu, mengajak para anandaku untuk, melihat ya kondisi pertanyaan yang, sifatnya kontekstual. Apakah, Ananda menindaklanjuti, linknya atau tidak, sebenarnya Ibu berharap Ananda setelah ada slide ini, Ananda mengklik link yang Ibu sediakan sehingga Ananda bisa mendapatkan penjelasan yang, lebih lengkap. Nah, pada bagian ini pertanyaan awal yang berkaitan dengan materi adalah, menanyakan kepada para Ananda, alasan mengapa tikungan jalan itu dibuat miring ya. Jadi kalau kita perhatikan permukaan jalannya, ini kan tikungan jalannya paling nampak di bagian sini ya. Nah, jadi permukaan dari misalnya dari, titik ini menuju ke titik, pusat dari lingkungannya itu ya. Jadi ini kalau kita gambarkan tadi andaikan kita bentuk sebuah lingkaran, nah ini kan, diandaikan ada pusatnya ya. Jadi, kalau dalam soal nanti akan, dilambangkan secara sederhana ya, walaupun sebenarnya tidak sesimpel itu, tapi lagi-lagi Ibu selalu mengatakan bahwa, dalam mempelajari fisika ada khusus pengendalian-pengendalian, dianggap ya, diasumsikan sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Sebenarnya kalau untuk garis R-nya ini harusnya lebih menjorok ke dalam ya, karena kalau ini meningkat berarti ada sudut yang terbentuk, jadi ini Ibu skip. Jadi andaikan kita buat, bentuk, apa sih namanya, kita perbesar ya pusat lingkungannya ini, maka nanti akan kita temukan, pusat kelengkungan ya. Jadi, dari titik ini menuju ke titik, tepi jalan yang lebih dekat dengan pusat lingkungannya itu dibuatnya dia agak miring ke bawah. Jadi miring yang dimaksud itu bukan karena dia dari, tinggi menuju ke bagian bawah ke rendah ya, karena ini memang, kita mengetahui bahwa, konsep, eee, jalan seperti ini biasanya memang berada umumnya ya kita temui pada area-area pegunungan. Kalau kemarin di kelas sinkron Ibu sempat membahas bahwa ini adalah salah satu, prinsip, pesawat sederhana ya. Jadi, menuju pada ketinggian tertentu tuh, dilakukan dengan tidak langsung, menerjang ya, curamnya dari posisi bawah ke atas, pegunungan, tapi dilalui dengan jalan sedikit demi sedikit dengan bentuk jalan berliku ya, dengan kemiringan yang meningkat sedikit demi sedikit. Nah itu kalau di konsep lain dalam fisika kadang kita membahasnya itu dikaitkan dengan, prinsip pesawat sederhana ya. Jadi pesawat sederhana khususnya adalah bidang miring. Jadi dengan bidang miring itu membantu kita untuk, menggapai suatu posisi sehingga terasa tidak terlalu sulit untuk menggapai posisi yang lebih tinggi itu. Namun yang dimaksud pertanyaan pada bagian ini adalah, khusus untuk pada permukaan jalan di tikungannya. Jadi yang kita perlu perhatikan itu adalah adanya perbedaan kemiringan antara titik atau posisi yang berada dekat dengan pusat tikungan dengan yang berada di tepi jalan yang lebih jauh dari pusat tikungan itu memiliki perbedaan permukaan yang iya perbedaan, ketinggian permukaan. Nah, untuk mengetahui alasannya, Ibu berharap tadi sama, Ananda menindaklanjuti dengan, membaca link yang sudah Ibu tambahkan. Jadi ini bahasanya bahasa yang, sederhana ya untuk di linknya dan tentunya dikaitkan dengan konsep fisika. Jadi semoga dengan mengklik link ini Anandaku sekalian, ada tambahan informasi. Ataupun kalau yang sudah mengetahui ya alhamdulillah berarti diulang kembali ya konsepnya. Nah, selain itu apa yang kita bisa pahami tentang gerak melingkar? Kita bisa mencari beberapa sumber informasi dan akhirnya kita mendapati, beberapa informasi bahwa gerak melingkar ya umumnya kalau di dalam fisika itu disebut sebagai, gerak sirkular atau circular motion ya. Jadi di kasus-kasus lain selain disebut sebagai angular motion ya, umumnya itu disebut sebagai circular motion, yang didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Nah, jadi, ketika, ada atau terdapat sebuah benda yang bergerak membentuk lintasan berupa lingkaran,
Sama seperti, anandaku sekalian melihat, seorang pemain ini ya, rider rider Tongstan ya. Kalau Ibu, mungkin dari Ananda ada yang sudah pernah lihat langsung wahana ini, kalau Ibu secara pribadi sudah pernah ya, biasanya kalau di desa-desa itu ada pasar malam dan salah satu wahana yang, lumayan ya menantang nyali untuk melihatnya secara langsung itu adalah ini, rider tongsten. Jadi, kalau misalnya kalian lihat si rider-nya ini kalau kita lihat lintasan itu dia membentuk berupa lingkaran. Nah, pertanyaan kemudian pasti anandaku sekalian bertanya, bagaimana dengan mobil? Bukan tidak mungkin lingkaran penuh. Nah, yang kita anggap dia membentuk sekali lingkaran, artinya pada sisi jalan tertentu ada bagian yang mirip dengan ketika kita perpanjang garisnya akan membentuk sebuah lingkaran. Nah, kondisi ini ya salah satu kondisi yang mendekati adalah berada pada tikungan jalan ya, sama seperti contoh yang di awal tadi yang Ibu tampilkan. Sehingga, mobil pada tikungan jalan ini ataupun, rider tongsten ini, kita anggap bahwa, keduanya ini berada pada, status mengalami gerak melingkar. Pun sama dengan, perputaran, satelit ya yang mengorbit di, sekitar, planet bumi. Jadi, eee satelit-satelit misalnya saat ini kan kita tahu ya satelit buatan begitu banyak membantu komunikasi, yang, digunakan oleh manusia ya saat ini penggunaan internet ya, melacak lokasi semuanya itu adalah berkat bantuan dari alat yang namanya satelit yang berada di mengawan di dekat dari permukaan bumi. Jadi mereka ini memiliki lintasan yang kalau kita gambarkan ya, karena ini kalau kita keluar tidak mungkin kelihatan garis-garis hijau atau birunya seperti ini. Nah, tapi sebenarnya ketika kita membuat suatu garis ya, garis hayal di antara posisi-posisi satelit yang berada di luar bumi ini sebenarnya mereka memiliki orbit ya, dan orbit itulah yang berbentuk seperti lingkaran. Nah, sehingga pergerakan dari satelit ini juga kita katakan sebagai contoh ya, fenomena atau kejadian berkaitan dengan, gerak meningkat. Jadi ketika suatu benda bergerak, membuat lintasan berupa lingkaran ya, atau ada bagian yang mirip dengan lintasan itu berupa lingkaran, ketika kita mau baik itu pada setengah bagian saja ataupun seperti, aksi, rider tongsten ini, lingkaran penuh ataupun pada satelit, maka kita tetap menyebutnya sebagai, contoh gerak melingkar. Nah, hal yang paling penting anandaku sekalian perlu, review, terkait dengan materi ini adalah mengenal kembali istilah sentripetal dengan sentrifugal ya. Jadi, anandaku sekalian tentu sudah mengetahui ya bahwa, ketika sebuah benda mengalami, gerak melingkar jadi, kalau misalnya untuk, lebih mudah misalnya kita andaikan ada sebuah tali ini posisi tangan kita, ada sebuah benda yang kita putar ya. Jadi sebenarnya pada benda ini agar tetap berada di lintasan lingkarannya itu, ada gaya yang mengarahkan, yaitu seakan-akan mendorong untuk, gaya ini terpental keluar, ada juga yang mengarahkan ke pusat. Nah, kalau Andaku sekalian mencari tahu, gaya atau, kekuatan yang, mendorong benda ini untuk terlempar, keluar lintasan itu kita sebut sebagai istilah, gaya sentrifugal, kemudian, eee yang berlawanan dengan sentrifugal ini adalah sentripetal. Nah, tentu kalau misalnya tentang konsep, gaya ya, eee, secara logika untuk membuat bendanya ini berada tetap pada lintasannya minimal sekali ya, maksimalnya sekali adalah kedua gaya ini sifatnya seimbang. Ketika salah satunya ini tidak seimbang ya tentu akan, menyebabkan, adanya perubahan keadaan pada benda. Jadi, kalau dalam pembahasan selama pembahasan gerak meningkat ini, nah kita harapkan agar benda tidak berada tetap berada di lintasan, kita berharap bahwa gaya sentrifugalnya ini tidak melebihi dari gaya sentripetal sehingga, bendanya ini tetap berada di, lintasan gerak melingkar ya, itu tentang, review kembali. Nah, untuk memaknai, menambah, pemahaman Ananda tentang jenis-jenis gaya ya, jadi kembali Ibu mengajak Ananda untuk melihat, video yang Ibu tampilkan juga pada pembahasan gerak translasi. Jadi Anandaku sekalian boleh, mengunjungi link, YouTube ya, video dari penjelasan seorang ibu tentang jenis-jenis gerak. Nah, untuk, memaknai, videonya, dalam istilah gerak melingkar pada video ini juga disebut sebagai circular motion. Nah, di circular motion itu sendiri
itu dibahas juga terkait dengan gerak rotasi. Jadi ini dia ya. Jadi di sini dijelaskan circular motion ya dikatakan ketika sebuah objek ya dikatakan mengalami gerak melingkar ketika dia bergerak sekitar sumbu putarnya. Jadi kalau yang di sini dicontohkan adalah sebuah apa ini? Kalau permainan orang Indonesia gasing ya. Nah, jadi ini disebut juga sebagai circular motion walau pada dasarnya kita kalau misalnya lihat gambar-gambar yang disajikan di sini mungkin sepintas langsung refleks bilang wah ini kan gerak rotasi. Nah, akhirnya kalau untuk pada video ini kita memaknai bahwa ternyata untuk gerak rotasi ataupun gerak melingkar itu menjadi salah satu jenis gerak yang saling berkaitan ya. Kaitannya adalah masing-masing melibatkan sudut. Nah, selain tadi kita lihat salah satu contohnya kalau yang biasa kita maknai gerak melingkar itu lihat contohnya ini adalah gerak rotasi ya dijelaskan pula bahwa salah satu gerak melingkar itu adalah ketika benda tersebut berevolusi di sekitar benda lain dengan benda lain itu menjadi pusat gerak melingkarnya ya pusat sumbu rotasinya. Nah, jadi sama. Jadi akhirnya kalau untuk pada penjelasan ini kita mengetahui bahwa antara gerak melingkar dengan gerak rotasi. Nah, gerak rotasi ini merupakan salah satu contoh bagian dari gerak melingkar. Jadi walaupun sebenarnya kalau kita menindaklanjuti materinya secara khusus ya, kalau di fisika sendiri itu ada khusus bab yang membahas tentang gerak rotasi dan ada besaran-besaran yang dibahas di gerak rotasi itu tidak terlalu dibahas di bagian gerak melingkar. Jadi kita anggap bahwa gerak rotasi ini merupakan pembahasan lebih lanjut dari salah satu jenis yang berlaku pada gerak melingkar. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita ya. Jadi semoga tadi untuk pengantarnya itu Ibu anggap sudah jelas ya, Ananda bisa mencari tahu lebih lanjut secara mandiri. Intinya Ananda sudah tadi tahu dan melihat contoh-contohnya beberapa dari contoh gerak melingkar. Kemudian kita mulai akan masuk pada pembahasan gaya pada lintasan melengkung ya. Jadi seperti biasa Anandaku sekalian boleh melihat contoh-contoh gambar yang Ibu tampilkan yang ada kaitannya dengan pokok bahasan yang akan kita bahas. Jadi pada poin 2 ini kita akan mengamati bagaimana sebuah mobil yang berada pada sebuah tikungan jalan ya, atau kita anggap bahwa tikungan jalan ini kita anggap sebagai lintasan melengkung. Jadi kalau contoh yang ada di gambar yang Ibu tampilkan ini merupakan salah satu jalan ya, yang seingat Ibu ini jalannya juga ini pernah viral yang pas pembahasan tentang peningkatan infrastruktur ya. Tapi untuk mengetahui ini kotanya di mana kebetulan Ibu belum mencari tahu, tapi intinya adalah setahu Ibu ini gambar yang pernah dikabarkan bahwa ini berada di Indonesia. Kalau untuk benar tidaknya Ibu belum menindaklanjuti. Namun yang bisa kita tangkap bahwa di jalur jalan ini sama tadi dengan kasusnya di jalan kota Xinjiang Uighur ya. Jadi memiliki beberapa tikungan tajam dan itulah yang akan kita amati. Jadi pada bagian-bagian tikungannya ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita kali ini. Oke, jadi untuk pada pembagian pada awal penjelasan Ibu tentang kasus pertama ini ya terkait dengan gerak melingkar, kita akan mengamati bagaimana sebuah mobil berada pada tikungan jalan itu dengan posisi berada pada kemiringan tertentu. Nah, jadi sama tadi di pertanyaan awal ya, kenapa kemudian jalan di tikungan jalan itu dibuat ada kemiringan tersendiri ya dibanding pada titik yang lebih dekat dengan pusat tikungannya ya, pusat tikungan jalannya. Ini akan dijelaskan pada kasusnya analisis gaya itu pada pembahasan kali ini. Jadi gerak melingkar yang paling sederhana yang bisa kita amati adalah gerakan di mana sebuah benda bergerak di sepanjang lintasan melengkung. Jadi di awal paragraf ini menekankan kepada kita bahwa untuk melihat ya secara sederhana contoh yang gampang kita dapatkan secara kontekstual adalah mengamati sebuah benda yang bergerak di lintasan melengkung. Ya seperti ketika pelari di arena lomba di sebuah stadion ataupun sebuah mobil yang melalui lintasan melengkung atau di tikungan jalan ya kalau bahasa sehari-harinya. Nah, pembahasan yang umumnya dikaitkan dengan peristiwa ini itu biasanya akan membahas menghitung besarnya gaya sentrifugal dan pengaruhnya terhadap pergerakan benda. Jadi kalau Ananda tadi di awal sudah kita Ibu kenalkan ya istilah ini sentrifugal.
Jadi Ibu rasa pada bagian ini tidak perlu dijelaskan kembali. Nah, masalah yang sering dikaji dalam pembahasan tentang gerak melingkar adalah bagaimana menentukan kecepatan maksimum pada sebuah mobil yang berada di tikungan tajam tanpa sehingga terhindar dari kejadian terselip ya atau tergelincir. Jadi biasanya kalau pada industri-industri mobil atau industri kendaraan, uji coba dari suatu mobil sebelum dipasarkan itu adalah salah satunya adalah menguji berapa kecepatan maksimumnya pada saat dia di tikungan. Jadi dengan itu pihak perusahaan bisa memberikan informasi kepada calon pembelinya bahwa ada nilai-nilai kecepatan tertentu itu yang harus dipahami oleh si pengendara sehingga pada saat di tikungan itu dia tahu apakah dia masih bisa dikatakan dalam kondisi safe, aman atau tidak. Walaupun sebenarnya kita tahu ya bahwa umumnya kecelakaan itu terjadi di tikungan itu sebenarnya bukan karena faktor dia kemiringannya yang disalahkan ya atau dibuat kondisinya tidak dianggap tepat ya karena memang ya namanya jalan ya kalau memang medannya seperti itu mau di apa lagi. Tapi yang biasanya penyebab dari kecelakaan ya salah satunya adalah misalnya melambung kendaraan. Ada kendaraan yang sudah tahu di tikungan tidak lihat apakah di depannya itu ada kendaraan atau tidak, biasanya langsung menyelip seperti ini, akhirnya tentunya itu akan menyebabkan adanya kecelakaan. Kemudian hal-hal yang sering juga dihubungkan dengan kita pahami ya secara ilmu fisika ketika berada di tikungan jalan, selain dihubungkan dengan materi ini adalah bagaimana sifat kelembaman yang berlaku pada sebuah benda. Kalau tentu Ananda Kuskala masih ingat ya, hukum kelembaman ini berkaitan dengan hukum 1 Newton. Jadi ketika Ananda Kuskala mendapati jalan di tikungan jalan, utamanya di tikungan tajam, tidak diindahkan Ananda ketika mengendarai sebuah kendaraan itu datang dengan kecepatan tinggi ya karena itu akan menyebabkan Anda kesulitan untuk menyeimbangkan kendaraannya pada saat berada di tikungan. Kenapa ya? Karena kendaraannya itu ketika datang dengan kecepatan tinggi ya kelembamannya, sifat lembabnya ini menyebabkan kendaraan ini cenderung untuk tetap mempertahankan posisinya untuk bergerak lurus. Nah, Anandaku tentu sekalian tadi sudah tahu konsepnya ketika benda agar bisa melintas pada lintasan melingkar itu harus ada gaya yang menarik menuju ke pusatnya yang kita kenal dengan istilah sentripetal ya baik pada jadi di gerak melingkar sendiri kita kadang membahas besarannya gaya sentripetal ataupun percepatan sentripetal. Ibu rasa istilah-istilah itu Anda sudah pernah temukan pada saat belajar di SMA. Jadi kembali tentang ke konsep gerak melingkar ya. Jadi salah satu tadi uji coba yang dilakukan pada kendaraan itu adalah mengetahui berapa kecepatan maksimumnya sehingga dianggap aman untuk melintasi tikungan. Nah, di luar dari 2 faktor tadi yang sering jadi dianggap tadi kalau untuk faktor pertama tadi tentang menyelip itu Ananda bisa hindari, kemudian faktor kedua adalah tidak datang dengan kecepatan sangat tinggi sebelum mengetahui bagaimana spesifikasi kendaraan yang kita miliki. Jadi kalau misalnya spesifikasinya memang pihak perusahaan mengatakan bahwa safety misalnya berada di tikungan jalan itu masih aman lah di kecepatan 50 km per jam ya berarti Anda boleh menggunakan kecepatan itu di tikungan itu selama sudah diuji coba ya. Jadi mungkin Ananda tadi pada saat Ibu membahas tentang kelembaman Anda akan refleks bertanya berarti berapa Bu nilai kecepatannya? Sebenarnya kalau biasanya kita mengendari sesuatu kita sendiri yang sebenarnya biasanya secara refleks bisa mengira-ngira. Tapi tentu ada angka yang terukur yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan dalam hal ini yang memproduksi kendaraannya. Nah, kita akan mendiskusikan masalah ini karena ada kaitannya dengan tentang bagaimana kita menganalisis gerak pada suatu benda. Nah, jadi karena maksudnya ini adalah berkaitan dengan gerak meningkat. Misalkan sebuah mobil dengan gaya berat W ya, jadi dengan berat W bergerak di lintasan melengkung dengan jari-jari R. Jadi mobilnya ini memiliki gaya berat ya, kemudian pusat jarak dari jari-jari kelengkungannya ini dinyatakan R, tadi Ibu sudah gambarkan ya titik R-nya seperti apa. Jadi andaikan ini lintasan melengkungnya ya kita buat sebuah titik di tengah. Nah, ini jarak ketepiannya ini untuk ke pusat lingkungannya itu kita lambangkan dengan R. Besarnya gaya sentrifugal pada mobil. Jadi untuk mengetahui besarnya gaya sentrifugal
Nah, itu dirumuskan dengan persamaan satu. Ah, ini persamaannya sebenarnya sudah pernah Anda dapatkan di SMA. Jadi, sekali lagi Bu berharap untuk kenapa kemudian didapatkan persamaan ini, silakan direview materi SMA-nya karena persamaannya sudah pernah Anakku sekalian dapatkan di SMA ya. Jadi, secara umum untuk mengetahui besarnya gaya sentrifugal itu diperoleh dari mengalihkan antara massa dikali dengan kecepatan berpangkat 2 dibagi dengan jari-jari. Jari-jari dari pusat kelengkungan tali sesuai dengan gambar. Jadi kalau misalnya gambarnya seperti ini berarti sudah bisa ya memperkirakan jarak R-nya. Nah, sekarang selain diungkapkan dengan MV kuadrat R ini, kita bisa mengubahnya dalam bentuk persamaan lain, yaitu gaya sentrifugal juga bisa dinyatakan dengan gaya berat dikali dengan kecepatan berpangkat 2 dibagi dengan percepatan gravitasi dikali dengan jari-jari. Nah, tentu karena tadi kan yang dibahas adalah dikaitkan dengan W Nanda ya, jadi W ini belum nampak variabel M-nya, sehingga M-nya ini kita bawa dengan kaitannya dengan gaya berat. Nah, kalau kita melihat kembali persamaan dasarnya yaitu M kali G. Jadi untuk mendapatkan M-nya tidak lain adalah W per G, sehingga M-nya ini tadi digantikan dengan W per G. Jadi sama saja, hanya mengubah bentuk besar-besaran yang ditampilkan dalam persamaan. Jadi agar mobil tetap berada di jalur melengkung, gaya sentripetal harus timbul melalui adanya gaya gesekan antara ban dan mobil. Jadi tadi kan konsepnya gerak melingkar Anda sudah tahu ya. Jadi selain gaya ini kan persamaannya gaya sentrifugal ya. Jadi ini adalah gaya sentrifugal, yaitu tadi kalau di konsep di slide pertama itu adalah gaya yang cenderung untuk menarik atau mempengaruhi benda untuk bergerak keluar dari lintasan. Nah, supaya benda tetap di lintasan itu minimal dia sama ya kondisinya dengan minimal sama dengan gaya saling menyumbangkan dengan gaya sentripetal. Jadi ini maksimal sekali sebenarnya. Jadi ketika ini sudah lewat dari kondisi ini berarti misalnya gaya sentrifugalnya itu sudah lebih besar berarti ya sudah bisa diperkirakan ya bisa jadi kendaraan atau benda tersebut itu sudah keluar dari jalur melingkung tadi atau di lingkungan atau di tikungan tadi yang kita bahas. Nah, jadi gaya sentripetal yang diharapkan itu di sini dijelaskan bahwa diharapkan muncul antara dari akibat adanya gaya gesekan antara jalan dengan ban. Jadi ini kondisi pertama. Jadi kalaupun tidak dibuat ada kemiringan ya. Jadi kalau misalnya tadi di slide ini yang lebih jelas. Jadi kalau misalnya ini jalannya dibuat datar ya, tidak ada kemiringan tertentu, untuk membuat mobil ini tetap aman ya salah satu hal yang bisa diupayakan ya agar sentrifugal saling mengimbangi dengan sentripetalnya itu adalah diharapkan dari ban pada kendaraan ini memiliki gaya gesek ya, gaya gesek terhadap jalan sehingga menimbulkan menimbulkan gaya sentripetal yang bisa mengimbangi dari gaya sentrifugal yang cenderung untuk membuat bendanya keluar. Nah, Ananda mungkin tentu tahu sendiri bahwa untuk membahas tentang gaya gesek itu akan bergantung besarnya gaya gesek yang dihasilkan itu bergantung pada gaya perkalian antara gaya dengan koefisien gesek. Jadi semakin besar koefisien geseknya berarti gaya yang dihasilkan juga akan semakin besar. Pun sama ketika bendanya memiliki berat yang lebih besar tentu akan berpengaruh pada besar gaya gesek. Nah, jadi selain usaha tadi ya, selain usaha tadi memperkirakan bahwa gaya gesek yang timbul antara ban dengan jalan itu mampu mengimbangi gaya sentrifugal. Nah, ada cara lain ya, ada cara lain yang bisa dilakukan ya. Nah, sebelum masuk cara lain itu sebenarnya sudah tergambar dalam gambar ini ya, yaitu cara lainnya adalah membuat permukaan jalannya itu miring. Jadi memiliki kemiringan tertentu terhadap jalan ketika dipandang dalam permukaan yang datar ya. Nah, tapi sebelum masuk di analisis ini, ketika ini yang berlaku ya, jadi ketika kita menganggap bahwa gaya sentripetalnya ini diharapkan dihasilkan dari gaya gesek, maka persamaan yang berlaku adalah menyamakan antara gaya sentrifugal dengan gaya gaya gesek yang tadi yang timbul antara jalan dengan
ban. Nah, jadi kita mengetahui bahwa persamaan gaya gesek itu kita telah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Di pembahasan kedua tentang friction, diperoleh dari perkalian antara koefisien gesek dengan gaya berat yang dijelaskan pada bagian ini. Jadi dari persamaan dua, kecepatan maksimum Vmax itu tanpa tergelincir dapat kita peroleh persamaan seperti ini, yaitu Vmax sama dengan akar mu G dikali R. Jadi untuk mendapatkan Vmax-nya kita tadi dapat dari persamaan dua. Jadi karena kita mengetahui ya bahwa persamaan duanya itu tidak lain adalah W dikali dengan V kuadrat per G dikali F sama dengan mu dikali W. Nah, kita lihat di sisi kanan, di sisi kiri masing-masing ada apa, berarti kita bisa coret, berarti untuk mengetahui V, karena V ini yang kita mau rumuskan, berarti kita tulis dulu V kuadrat tidak dalam mu dikali dengan G dikali R. Ini kan pindah ya, pindah menjadi perkalian. Sehingga untuk mencari V-nya, ya berarti tidak lain adalah akar mu dikali dengan G dikali dengan R. Jadi kan ini kan kita tahu ya, bahwa di prinsip matematika bahwa ketika A pangkat 2 sama dengan B, maka untuk mencari A tidak lain adalah akar B. Nah, sama dengan ini. Jadi untuk mengetahui V-nya berarti kita sisa akarkan di sisi kanannya sehingga diperoleh persamaan seperti ini ya. Jadi dari persamaan 2 kita peroleh seperti ini. Keamanan di tikungan jalan dapat ditekankan dengan membuat permukaan jalan agar miring. Jadi solusi selain tadi mempertimbangkan gaya gesek yang terjadi antara ban dengan jalan yang berada di tikungan, kita memiliki alternatif lain, yaitu membuat permukaan jalannya miring. Jadi sebenarnya sampai di sini tentu Ananda sudah tahu ya, bahwa itulah mengapa alasan di tikungan jalan itu permukaannya dibuat miring ya. Salah satunya adalah itu tadi, kita membuat situasi di mana dari kemiringan jalan ini mampu mengimbangi gaya sentrifugal sehingga ketika suatu kendaraan ini berada di tikungan jalan itu tetap dalam kondisi aman untuk melintas walaupun berada di tikungan jalan tentu dengan kecepatan tertentu. Jadi gambar 4.1 menunjukkan mobil yang berada pada kemiringan tertentu di tikungan jalan. Jika tidak ada gaya gesekan, jadi kalau misalnya gaya gesekan di sini, bukannya sebenarnya tidak ada ya, karena apalagi kalau misalnya di jalan tentu kalau misalnya dari motif, ban itu sendiri sudah bermotif ya tentu akan menimbulkan, gaya gesekan tersendiri, dengan jalan ya kita anggaplah bahwa maksudnya di sini itu adalah, dalam dalam jumlah yang kecil gaya geseknya. Nah gaya reaksi Fn, jadi kita lihat di sini Fn-nya. Jadi tentu ada gaya reaksi ya, karena ketika mobil ini memiliki gaya berat tertentu ya, ini menekan permukaan jalannya tentu ini akan mengakibatkan gaya reaksi ya, gaya reaksi terhadap permukaan miringnya. Sama karena tadi untuk mengetahui apa namanya, mengetahui dari benda yang pada saat berada di jalan miring, kita juga mengetahui ini memiliki massa ya, tentu memiliki juga vektor untuk gaya beratnya ya. Jadi yang bekerja pada mobil harus tegak lurus dengan permukaan jalan. Jadi maksudnya tegak lurus yang ini ya. Jadi permukaan jalan miring maksudnya ya ini tegak lurus. Jadi ini yang dimaksud ini. Fn itu tegak lurus terhadap permukaan jalan. Komponen vertikal menopang mobil. Jadi untuk komponen vertikalnya kita bisa lihat bahwa kalau dalam arah vertikal, jadi kita gambarkan garis hayal seperti ini dalam arah vertikal ya. Nah, kalau yang kita teruskan garisnya kan sebenarnya ada garis juga yang mengarah sepertinya, berarti ini yang mengarah ke pusat tikungan ya. Berarti ini kaitannya dengan gaya sentripetal, kita lihat. Nah, untuk mengetahui ya dalam arah vertikal ini kita melihat bahwa untuk menyatakan W ya dalam arah vertikal tidak lain adalah ketika Fn ini diproyeksikan maka kita akan memperoleh bahwa W ini tidak lain adalah Fn cos theta. Jadi kalau untuk cara memproyeksikan ini kan kita sudah sering bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ketika ada sebuah vektor gaya, misalnya F ya, membentuk sebuah sudut. Nah, ketika diproyeksikan terhadap sisi yang berhimpitan dengan sudut, maka yang digunakan adalah nilai cos. Berarti ini kita tulis F cos theta. Sementara bagian yang tidak berhimpitan dengan sudut ya, ketika kita proyeksikan maka kita menggunakan nilai sin. Nah,
Kok bisa Bu caranya membuktikan? Sebenarnya ini sederhana tapi Ibu berharap tidak dibuktikan di sini. Kalaupun ada yang mau menindaklanjuti boleh nanti diskusi pribadi ke Ibu ya. Intinya adalah dalam matematika kita sudah mengetahui keberlakuan itu. Nah, sama dengan ini jadi untuk melihat dalam hal vertikal kan kita melihat bahwa gaya yang bekerja itu adalah W. W ini bisa juga dinyatakan dengan tidak lain adalah proyeksi dari Fn cos theta karena W ini jadi arah vektor dari gaya baratnya ini merupakan sisi yang berimpit dengan sudut yang terbentuk ya, sehingga kita mengambil nilai cos sehingga dihasilkan persamaan 4. Selanjutnya, untuk dalam arah horizontal ya, dalam arah horizontal di sini dijelaskan bahwa untuk mencegah tergelincir pada permukaan gaya total sentripetal ya harus ditimbulkan oleh komponen horizontal Fn. Nah, jadi kalau tadi pada vertikalnya ada kita mengamati dari mencari tahu persamaan lain dari gaya beratnya, dalam arah horizontalnya ini kan vertikalnya ya, vertikalnya dalam arah horizontalnya, berarti ini yang horizontal, dia mengatakan sentripetal berarti kan pusat kelempungannya mengarah ke kiri ya, berarti ini yang kita perhatikan saat ini. Nah, di bagian ini tidak lain kalau kita proyeksikan Fn itu tidak lain sama dengan Fn, ingat yang tidak berimpit itu berarti kita ambil nilai sin, berarti kita bisa tulis Fn sin theta. Nah, sehingga diperoleh persamaan ini. Nah, ini kira yang di sebelah kanan persamaan apa? Ini tidak lain adalah sama seperti ketika tadi kita mempertimbangkan gaya gesek ya, ini tidak lain selalu dibandingkan terhadap gaya sentrifugal ya, karena gaya sentrifugal inilah yang mendorong benda untuk keluar dari lintasan, sehingga untuk dianggap aman ya minimal kita selalu membuatnya minimal sama ya nilainya sehingga dianggap kendaraan tersebut aman. Nah, di mana R ini merupakan jari-jari kelengkungan jalan. Sehingga dari persamaan 4 dan 5 ya, sehingga dari persamaan 4 dan 5, jadi 4 tadi kita mengetahui bahwa Fn sin theta tidak lain adalah W, ini adalah persamaan keempat. Kemudian sementara persamaan kelima ini Fn sin maaf ya ini cos ya, sin theta tidak lain adalah W V pangkat 2 G per R. Ini adalah persamaan 5. Nah, ketika kita mengambil rasio atau perbandingan ya, maka akan dihasilkan persamaan tan theta sama dengan V kuadrat G dikali R. Ya, ini sebenarnya mudah saja ya secara matematisnya. Jadi anak-anakku sekalian kalau bilang rasio kan berarti perbandingan, berarti kalau perbandingan biasanya di dalam ungkapan matematika ya kita juga bisa mengubahnya dalam bentuk pembagian. Jadi kalau misalnya ini kita bagi ya, sederhanakan persamaannya. Ibu coba dulu tambahkan slide-nya ya untuk pada bagian ini. Mana dia? Tadi persamaan. Oh ya, Ibu tambahkan slide-nya dulu biar bisa mencoret-coret. Ibu masuk kembali ke slide. Jadi tadi kita akan menentukan untuk rasio persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, coba lihat perhatikan bahwa yang diambil itu adalah nilai tan. Nah, kita ingat ya bahwa tan theta tidak lain adalah sin theta per cos theta. Kok bisa Bu? Ya, Anda masih sudah tahu ya rumus ini Ibu di perasaan di slide materi awal itu sudah pernah jelaskan sin. Sin itu kata kuncinya adalah demi. Kalau cos itu adalah sami. Jadi ini depan per miring. Kemudian kalau cos tidak lain adalah samping per miring. Sementara tan kata kuncinya adalah desa, berarti depan per samping. Nah, agar depan yang berada di atas ini kan sama-sama antara cos dengan sin itu sama-sama memiliki sisi miring ya. Nah, berarti ketika antara cos dengan sin kita bagi ya, kita bagi miring-miringnya ini, sisi miringnya ini akan sama-sama hilang, berarti tersisa depan dengan samping. Nah, pertanyaan kemudian apakah cos dibagi sin atau sin dibagi cos? Perhatikan. Yang di atas itu adalah kata depan, berarti kita ambil yang ini sin, berarti tan itu tidak lain adalah dari sin theta atau apapun, mau sin theta, sin alfa sama saja, sin theta per cos theta. Nah, sehingga tadi untuk persamaan 5, coba lihat untuk persamaan 4 tadi apa?
Fn cos theta sama dengan W. Berarti kalau kita menjabarkan cos theta-nya tidak lain adalah W dibagi dengan Fn. Nah, sementara ini untuk persamaan 4-nya tadi ya. Kemudian persamaan 5-nya Fn sin theta sama dengan W pangkat 2 per G dikali R. Berarti sin theta-nya tidak lain adalah W pangkat 2 per G dikali R dikali dengan ini perkalian berubah menjadi pembagian. Nah, dua persamaan ini kita rasiokan atau bandingkan. Berarti kita bisa tulis, ingat tadi harus sin dibagi cos ya untuk mendapatkan jadi sin theta per cos theta. Sin-nya tidak lain adalah ini. Berarti kita tulis seperti ini. W pangkat 2 G per R ya per Fn dibagi ini harusnya seperti ini ya. Seperti biasa Ibu selalu agak kesusahan untuk Ibu tulis perbaiki dulu. Sin theta per cos theta. Nah, berarti dibagi dengan apa tadi cosnya? Cosnya tidak lain dari ini ya. W dikali dengan 1 per Fn. Nah, ini kan Fn-nya sama-sama bisa mati ya. Jadi kita coret, berarti tersisa ini. Nah, kita lihat apa yang masih bisa kita coret, ada sesuatu yang sama antara atas dan bawah. Nah, yaitu W. Berarti yang tersisa adalah ini. Ya, berarti sin theta per cos theta tidak lain adalah apa tadi? Tidak lain adalah tan. Nah, berarti kita tulis tan theta tidak lain adalah V pangkat 2 dikali G per R. Sehingga dapatlah persamaan 6. Makanya tadi dapat ini ya, dapat persamaan ini. Jadi cara menentukan persamaannya mudah ya. Oke, jadi itu tadi pembahasan pada terkait dengan mobil ya yang berada pada sebuah lintasan. Jadi kalau untuk nanti contoh soal sisa nanti mungkin ada beberapa yang Ibu masukkan besarannya itu yang Anda masukkan ke dalam persamaan-persamaan yang berlaku untuk pada kasus pertama ini. Kita lanjut di kasus kedua yaitu seorang pelari berada pada lintasan melengkung ya. Jadi kalau tadi mobil sekarang manusianya ya. Jadi untuk membahas itu, mari kita mulai pembahasannya. Jadi seorang pelari berada di lintasan melengkung juga berlaku gaya-gaya yang sama seperti yang dijelaskan pada kasus mobil. Jadi cara mengamatinya juga sama ya. Nah, saat pelari melintasi tikungan, tubuhnya condong berpusat ke rotasi. Jadi kalau kita lihat, tubuhnya ini cenderung dalam posisi miring. Nah, ini sama mungkin halnya ketika kita membawa kendaraan ya, atau kalau misalnya Anandaku sekalian melihat MotoGP ya, atau karena kalau F1 tidak terlalu kelihatan, yang lebih kelihatan itu misalnya kita melihat arena MotoGP. Nah, kalau kalian melihat arena MotoGP itu pas di tikungan itu pasti dia akan miring juga mengarah ke pusat kelengkungan ya. Jadi tidak ada MotoGP yang pas berbelok dia malah mengarah miringnya ke kiri ya. Kalau begini kan dia berarti akan memperbesar gaya sentrifugalnya sehingga itu akan menyebabkan dia keluar dari lintasan. Sehingga untuk mengimbangi gaya sentrifugal maka salah satu caranya adalah memiringkan. Jadi mungkin sepintas Anandaku akan ingat bagaimana pengalaman kalian ketika di atas sebuah mobil ya, kemudian melalui tikungan jalan. Nah, hal yang berbeda tentu akan nampak. Jadi biasanya kalau kita rasa-rasa ya berada misalnya belokannya itu ke tikungannya ke kanan, maka tubuh kita ketika misalnya dari arah sini nih kita datang mobilnya, ketika kita melalui seperti ini biasanya badan kita kan malah condong ke kiri. Nah itu pembahasan lain lagi ya, itu terkait dengan menjaga keseimbangan tubuh atau stabilitas tubuh. Karena kalau misalnya kita pas belokan juga semakin merapatkan diri ke sisi pusat, ya lama-lama muka kita tertempel di kaca mobil ya atau kaca dari kendaraan yang kita lalui. Nah, tapi berbeda ketika kita menaiki motor ya tentu motor kita perlu dimiringkan atau posisinya itu agak-agak tidak tidak sama pada saat kita melalui jalan lurus ya. Jadi pasti Anandaku sekalian bisa memperhatikan bahwa arah motor kita itu cenderung sama kondisinya dengan seorang pelari ini, yaitu agak memiringkan posisinya untuk mengimbangi gaya sentrifugal dan lebih mengarah ke pusat ini ya, pusat lengkungan atau tikungan jalannya, pusat rotasi.
Nah, Ibu hapus dulu yang tidak penting karena tadi Ibu sepertinya terlalu banyak cerita. Lanjut lagi. Jadi adapun gaya-gaya, jadi alasan untuk posisi ini yang dapat dipahami dari analisis gaya-gaya pada pelari, maka kita akan bahas pada bagian ini. Nah, jadi karena kaki pelari bersentuhan dengan tanah, ya, pada kaki pelari dipengaruhi oleh dua gaya yang ditunjukkan pada gambar 2B. Jadi pada kaki pelari ini, ya, kalau kita membuat garis sederhana itu akan ada dua gaya, yaitu gaya berat, kemudian gaya sentripetal. Nah, ingat tadi gaya sentripetal itu mengarahkan ke pusat atau ya pusat tikungan atau pusat rotasi. Jadi kalau misalnya kita zoom bagian kakinya ini, titik kakinya ini adalah, bagian kaki, aduh ini jelek banget kakinya ya, ini anggap sajalah seperti ini. Maaf Ibu tidak cekatan. Jadi ada gaya yang bekerja di sini, jadi pada arah vertikal karena dia bersentuhan dengan tanah itu ada gaya berat, kemudian gaya yang senantiasa mendorongnya atau menariknya ke pusat tikungan itu adalah gaya sentripetal. Nah, karena di sini ada dua buah gaya yang bekerja, maka kalau dalam fisika kita mencari resultan dari dua buah gaya ini. Nah, ini kita lambangkan di sini FR, artinya gaya, resultan gaya ya, jadi makanya dilambangkan dengan FR. Nah, jadi di sini jelaskan melawan gaya sentrifugal. Jadi, kita sudah tahu ya bahwa sentripetal itu senantiasa arahnya melawan, sentrifugal. Nah, resultan gaya FR bekerja pada pelari pada sudut theta. Jadi, ternyata, efek dari dua gaya ini, maka ini sebenarnya secara refleks akan membuat kita memperoleh gaya resultan itu dengan membentuk sudut tertentu. Ya, ini kan tadi kan dijumlahkan vektornya ya, ini membentuk sudut sudut tertentu. Nah, jika pelari melintasi tikungan tegak lurus ke permukaan, jadi andaikan misalnya pelari ini tidak memilih agak miring ya, tapi dia memilih posisinya seperti ini ya, tegak. Nah, resultan gaya ini tidak akan melewati pusat gravitasinya. Jadi ketika dia seperti ini, maka FR-nya ini ya, FR-nya ini tidak akan melewati pusat, massa. Jadi kita tahu ya kalau pusat massa lihat pada bagian kaki, apakah kaki itu masih, sejajar dengan, masih ingat tidak konsep, kesetimbangan ya. Jadi pusat massa itu untuk bisa stabil adalah diharapkan masih berada di atas permukaan tanah. Jadi kalau misalnya orang, eee, titik pusat, eee, titik pusat massa itu diharapkan masih di dalam jangkauan kaki. Jadi kalau misalnya dia lurus ya tentu kaki ini kan lurus terhadap tubuhnya, tentu ini masih eee, area masih dalam area tidak melewati titik pusat massanya. Nah, namun yang terjadi ketika melakukan posisi ini ya, hal yang lain itu adalah torsinya malah tidak akan seimbang. Kenapa ya? Karena dipengaruhi oleh, lingkungan ini. Jadi walaupun titik pusat massanya tidak melewati ya, dari pusat, FR-nya ini tidak melewati titik pusat massa, tapi ada hal lain yang sebenarnya tidak seimbang, yaitu pada torsinya. Nah, sementara kalau dia miring, ya di sini dijelaskan, namun jika pelari menyesuaikan posisinya dengan sudut theta, jadi dia membentuk kemiringan tertentu, ya, sehingga dia membentuk, sudut theta, maka gaya yang dihasilkan FR, jadi FR-nya ini ya, akan melewati pusat. Kenapa melewati pusat? Karena sebenarnya dia sudah melewati dari posisi kaki kita. Jadi misalnya titik pusat massanya berada di sini, tentu ini sudah melewati, kemungkinan besar untuk melewati, walaupun ini juga sering diinjakkan ya, kalau kita agak miring, bisa jadi dia akan melewati pusat massa. Namun, hal lain yang bisa kita ambil adalah walaupun ini, sekarang FR-nya, melewati pusat gravitasi, tapi, ketidakseimbangan torsi ini kita bisa hilangkan sehingga kita, bisa aman melintas atau stabil melintas di jalur, lintasan melengkungnya ini. Nah, adapun sudut theta yang diperoleh dari hubungan gambar 4.2b, harusnya ini B besar ya, kita peroleh bahwa FR sin theta, jadi FR sin theta, coba kita lihat FR sin theta berarti ini ya, FCP-nya ya, karena yang tidak berimpit dengan sudut, sama dengan gaya sentripetal. Nah, kita samakan dengan gaya, lagi-lagi ini adalah FCP, tentu kita bandingkan dengan sentrifugal. Jadi minimal dia sama, karena kalau sudah lebih kali kesekian Ibu katakan kalau gaya sentrifugalnya sudah lebih besar berarti, akan membuat benda tersebut keluar dari lintasannya. Sementara untuk pada, gaya beratnya itu tidak lain kalau kita proyeksikan FR ini tidak lain adalah
FR ingat yang berimpit dengan sudut berarti kita ambil nilai cos, yaitu FR cos theta, sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Nah, jadi sama tadi caranya, pada persamaan 4 dan 5 kita rasiokan, ini juga kita rasiokan ini, antara FR sin theta dengan FR cos theta untuk mendapatkan tan theta, maka Ananda akan bisa menemukan persamaan yang sama yang kita peroleh pada persamaan 6. Caranya sama persis jadi Bu. Anggap untuk pada bagian 9 ini kalian sudah tahu bisa mencarinya secara mandiri. Nah, sekarang jika kita misalkan bahwa sudut yang dibentuk ya theta ini untuk menentukan sudutnya ini ketika seseorang datang dengan kecepatan pelari yaitu 6,7 meter per detik, berarti ini 6 meter per detik, hampir 7 meter ya, wah lumayan cepat larinya, pada jalur dengan jari-jari kelengkungan 15 meter ya, maka tan tetanya berdasarkan persamaan 9 tadi, jadi persamaan 9-nya tadi kan diperoleh, persamaannya itu adalah tan theta adalah V kuadrat per G dikali R ya. Jadi V-nya ini adalah 6,7 meter per second, kecuali kalau dia kilometer per jam ya, harus dikonversikan dulu ke jadi kalau misalnya nanti menghitung tetanya untuk soal ini jangan lupa perhatikan satuannya. Jadi kalau dia kilometer per jam, Anda perlu mengkonversinya menjadi meter per second. Jadi 6,7 mau diturunkan secara mau dikonversi secara manual atau bantuan Google bisalah. It's okay, tidak jadi masalah. Jadi tapi kalau misalnya mau secara manual lebih bagus lagi. Berarti lebih paham konsep fisikanya. Tapi kalau mau ditanyakan secara langsung ke Ibu ya, boleh nanti pada saat kuliah sinkron. 6,7 di pangkat 2 dibagi dengan tetapan gravitasi 9,8 sehingga dapat angka ini dan R-nya sendiri adalah 15 meter. Jadi kalau misalnya di sini juga bukan meter, misalnya pakai kilometer berarti dikonversikan dulu ke meter ya, atau kalau misalnya dia satuannya sentimeter, jangan lupa konversikan dulu ke meter. Sehingga dari angka ini kita memperoleh 0,315. Kalau misalnya kita inverskan ya menggunakan bantuan kalkulator atau mencari tabel-tabel yang membantu, maka kita akan peroleh bahwa theta ini adalah 17 derajat. Kalau sebenarnya kemarin Ibu cari tombol lalu kalkulator, tetanya ini sebesar 16,98 sekian-sekian. Makanya Ibu anggap tidak salah juga kalau misalnya akhirnya ini dibulatkan menjadi 17 derajat. Jadi kemiringan orang ini pada saat berada di tikungan itu ya berada pada kemiringan 17 derajat. Nah, yang perlu Ibu tekankan pada bagian ini, jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ya, ketika kita berlari melalui tikungan, misalnya kita menjadi seorang peserta atlet lari nih, pada kenyataannya itu kita tidak perlu untuk mengukur ya, kira-kira sudut saya berapa ya sehingga aman. Biasanya itu tubuh akan dengan secara sigap ya untuk beradaptasi untuk menyesuaikan kemiringannya. Jadi ini lagi ya alasan mengapa kita perlu takjub dengan penciptaan tubuh kita ya, karena tubuh kita tidak perlu ditanya, kamu nanti miringnya sekian derajat ya, tapi tubuh kita ini sudah dibuat mesinnya itu ketika dia berada pada posisi tertentu, itu segera melakukan penyesuaian. Walaupun mungkin Ananda akhirnya akan mengatakan, Bu, bagaimana dengan kecelakaan ya? Itulah mengapa salah satu fungsi mengetahui ilmu fisika. Ya, misalnya tadi di tikungan karena kalian tahu bahwa di alam itu ada namanya hukum kelembaman. Ya, selain memperkirakan ya, kalau Ananda sekalian paham konsep tentu tahu ketika lihat tikungan tajam ya janganlah datang dengan kecepatan tinggi karena Ananda tidak tahu apakah itu akan membuat Ananda aman untuk melintas dengan baik di tikungannya. Makanya perlu menurunkan kecepatan sehingga pas melalui tikungannya itu tidak perlu usaha yang besar untuk membuat kendaraan yang kalian tumpangi itu melintasi tikungannya dengan aman. Tapi kalau misalnya pada tubuh, misalnya kita tidak melalui kendaraan ya, ternyata tubuh kita itu sudah pintar ya, sudah smart mesinnya untuk langsung mendeteksi kemiringan berapa sehingga kita mampu menyeimbangkan. Jadi kita tidak perlu mengukur saya harus miring sudut sekian. Nah, kenapa kemudian ada pembahasan seperti ini? Nah, ini hanya karena untuk memahami ya konsepnya secara ilmiah.
Oke, jadi kira-kira kalau ada orang yang berada di tikungan dengan radius 15, jadi apakah selamanya 17, Bu, ya? Tergantung ya, tergantung dari kecepatan dengan jari-jari kelengkungannya ya, semakin semakin melengkung ya tentu itu akan ada pengaruhnya terhadap upaya yang kita perlu lakukan ya supaya tetap aman melintasi di lintasan tikungannya itu. Oke, pendulum. Jadi pembahasan kedua, pembahasan ketiga pada kasus yang kita kaitkan dengan gerak melingkar ini yaitu, pada pendulum ya. Nah, kenapa kemudian kita membahas tentang pendulum? Karena, tungkai hewan berputar di sendi, jadi misalnya ini ya kita lihat ada kijang ya, apa tepat ya ini hewan kijang? Ini Ibu tidak melihat tanduknya ya, mungkin kijang muda kali ya? Semoga tidak keliru ya untuk anak biologi. Jadi kenapa kemudian kita kaitkan dengan biologi ya, kita salah satu pembahasan tentang gerak melingkar ya, yang dikaitkan dengan, ilmu biologi itu adalah gerakan pada sendi, tungkai hewan ketika bergerak. Jadi misalnya di sini nih, kakinya di bagian sini kan ada sendinya ya. Nah, tungkainya ini kadang bergerak mendekati menuju dekat tubuh, kadang juga akan, menjauh. Nah, jadi ini kalau misalnya kita analogikan ini bergerak, ya, kadang mendekat ke tubuh, kemudian kadang, menjauh dari tubuh. Nah, ini membentuk seperti, lintasan lingkaran, ya. Nah, ini sehingga dianalogikan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat bagian tubuh ini, yang bagian ini sebenarnya dianggap sebagai sendi, ya, kalau kemarin Ananda sudah tahu ya bahwa di persendian itu bergerak dengan nyaman ya karena ada cairan sinovialnya ya. Nah, jadi itulah mengapa kemudian agak dikaitkan walaupun sebenarnya tidak sederhana itu, tapi ini analogi yang sederhana. Nah, banyak gerakan anggota tubuh hewan berjalan dan berlari dapat dianalisis dengan menganalogikannya seperti gerak pada pendulum. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan kenapa dianggap demikian. Nah, pendulum sederhana ditunjukkan pada gambar 4.3 terdiri dari berat yang melekat pada string ya. Maksudnya ini ada benda ya yang melekat pada ini ya, pada tali ya. Kalau tali yang digunakan yang tali ya. Kalau misalnya eh, suatu benda lain misalnya batangan juga ada ya. Nah, tapi itu ada pembahasan khususnya. Jadi kita anggap saja lah ini tali dulu. Eh, Ujung lainnya melekat pada titik tetap. Nah, jadi ada benda yang saling berujung pada sebuah benda yang memiliki berat tertentu, ujung lainnya melekat pada titik tetap. Nah, titik tetapnya itu tadi kita analogikan kalau pada hewan adalah sendinya. Kalau pada pendulumnya ini adalah titik pusat perputarannya ya. Kalau misalnya kita posisikan sejajar dengan pusat perputarannya, kadang titik O ini kita sebut sebagai titik setimbang ya. Kan. Oke. Jika pendulum adalah ini bahasanya Ibu rupa ubah ya. Sepertinya ini ada bagian yang harus Ibu perbaiki. Nah, jika pendulum ya melalui, jadi ini bukan menggusur ya, melalui menempuh jarak A, jadi ini A-nya, jadi bergerak seperti ini menuju ke pusat menuju ke titik setimbang ya, ini A, berarti ada jarak yang diatur ke sana. Dari posisi A, dari posisi tengah ya, kemudian dilepaskan. Jadi kalau misalnya katanya, oh ini maaf ya, jadi misalnya ini dalam keadaan diam dulu kita tarik ya keluar dari titik tengah ya. Nah ini kita tarik keluar kemudian lepaskan, maka ini akan terjadi gerakan bolak-balik. Nah, gerakan bolak-balik ini ya karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, kita lanjut. Jadi sebenarnya gerakan bolak-balik inilah yang selanjutnya kita apakah ini dijelaskan di bagian khusus, sebenarnya itulah yang disebut sebagai gerak harmonis sederhana. Entah Ibu menjelaskan itu di bagian ini atau tidak kali ya. Oke, Ibu lanjut saja dulu. Oke, oh ini dia. Sudah dijelaskan. Gerak bolak-balik seperti itu. Yang ini gerak bolak-balik tadi pada saat ini diayunkan dulu ke atas, kemudian di titik ini dilepaskan, maka perlahan bandulnya akan bergerak dari titik A menuju ke titik A aksen, kemudian bergerak lagi dari A aksen kembali ke A. Jadi ini akan, walaupun perlahan-lahan lama kelamaan bandulnya akan berada kembali tenang ya, karena ya seiring dengan perubahan energi yang terjadi. Nah, jadi jumlah ayunan pendulum yang terjadi di setiap detik. Nah, ini kembali Ibu mengingatkan Ananda perlu memahami istilah frekuensi ya. Jadi frekuensi itu menyatakan berapa kali. Jadi kalau misalnya orang bertanya, kamu frekuensinya
gunain HP sering tidak? Jadi kalau misalnya bilang frekuensinya tinggi ya berarti menyatakan bahwa kita sering menggunakan HP ya. Jadi frekuensi itu supaya kalian gampang ingat adalah menyatakan banyak kali yang terjadi dalam setiap satuan waktu tertentu. Nah, kalau di ilmu fisika satuan waktunya itu adalah setiap detik. Nah, karena ini berkaitan dengan gerak pendulum berarti berapa kali pendulum berayun, jadi berapa kali bisa terjadi gerakan bolak-balik itu dalam 1 detik, itu disebut sebagai frekuensi. Sedang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan gerak bolak-balik itu, jadi dikatakan 1 siklus kalau dari 1 kali ke kanan, 1 kali ke kiri, atau dengan kata lain, dari suatu titik dan kembali ke titik itu kembali, ya. Nah, waktu yang dibutuhkan itu disebut sebagai periode. Jadi kalau mungkin anak biologi masih sering kadang agak bingung ya, mengingat membedakan antara frekuensi dengan biologi. Jadi kata kuncinya kalau frekuensi ya banyak kali, berapa kali terjadi. Sementara kalau periode ya ingat, kalau kemarin sih di kelas sinkron Ibu langsung memberikan contoh analogi biar mudah ingat, misalnya periode Bapak Presiden menjabat. Nah, kalau misalnya periode kan tentu kita mengaitkan antara tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, tahun itu merupakan penunjuk ke besaran tentang waktu. Jadi kalau sudah bilang periode berarti itu berkaitan dengan waktu. Nah, adapun lintasan yang dilalui pendulum ketika berayun, ya, jadi adapun lintasannya itulah yang kita sebut sebagai simpangan, ya. Jadi namanya menyimpang, ya menyimpang maksudnya adalah keluar dari titik setimbangnya itu, mau dia bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri, itu tetap disebut sebagai simpangan. Oke, kita lanjut. Frekuensi dan periode berbanding terbalik. Jadi kita mengetahui hubungan antara frekuensi dengan periode itu berbanding terbalik. Ya, ini sebenarnya juga konsepnya sudah dipelajari di pelajaran SMA ya. Jadi periode pada bandul matematis yang digambarkan sesuai dengan gambar kasus ini, kita bisa mengetahui bahwa periodenya itu ya tadi karena dibilang berbanding terbalik makanya ditulis per F antara T. Itu bisa dinyatakan dengan 2pi L per G. Nah, ini untuk berlaku pada theta yang nilainya di sini sudah jelaskan jika sudut simpangannya kecil. Jika tetanya jika theta kecil. Jadi kan ini kan tadi kalau setiap bergerak kan berarti tentu akan berpengaruh pada nilai theta ya, itu maksudnya. Nah, jadi persamaan ini hanya berlaku pada nilai theta yang sifatnya kecil, di mana G adalah percepatan gravitasi dan L adalah panjang tali pendulum. Meskipun persamaan T ini merupakan persamaan untuk simpangan sudut kecil, namun persamaan ini merupakan bentuk pendekatan yang baik bahkan untuk simpangan yang relatif lebar. Jadi katanya untuk persamaan ini walaupun dia umumnya digunakan untuk theta yang kecil, namun ketika diaplikasikan pada theta yang besar misalnya 120 derajat, ya 120 derajat ini kalau misalnya semuanya ini adalah 120 derajat, berarti setengah bagiannya ini adalah 60, maka itu seperti ini 120 derajat 60 di setiap arah ya. Jadi karena semuanya ini adalah 120, maka kalau dibagi tengah ya tentu ini adalah 60 derajat, ini 60 derajat, sehingga ditulis seperti ini. Maka periodenya hanya 7%, lebih lama. Jadi katanya kalau kita menghitung secara analisis, katanya kalau dibanding dengan kenyataan itu hanya lebih sekitar 7% atau 0,07 dari hitungan yang seharusnya ya. Jadi pengamatan yang seharusnya lebih lama dari yang diperkirakan dari persamaan 10 ini. Jadi sebenarnya persamaan ini pun masih aman walaupun masih melebihi ya, tapi lebihnya ini masih dalam taraf masih bisalah dianggap bukan sesuatu yang beda jauh dengan apa yang diperkirakan. Nah, saat pendulum berayun, terjadi perubahan energi potensial dan energi kinetik secara terus-menerus. Ya tentu ya, jadi kalau misalnya yang aku sekarang ketahui, mulai di titik ini kan kita tahu ya, berarti dia memiliki ketinggian, ini memiliki energi potensial maksimum. Nah, pada saat dia diam di sini, dia bergerak menuju titik setimbang, kita tahu pendulumnya bergerak, berarti dia dari titik ini, misalnya anggaplah Ibu menganggap ini adalah titik 1, dari titik 1 menuju ke titik O, berarti ada perubahan dari energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Jadi pada saat di titik setimbang ini energi kinetiknya itu menjadi maksimal karena energi potensial sudah sepenuhnya diubah menjadi energi kinetik.
Namun pada saat di titik ini, di titik O ini mulai dia bergerak lagi ke atas, energi kinetik tadi yang di bawah, yang diubah tadi dari energi potensial itu perlahan-lahan diubah kembali menjadi energi potensial. Sehingga pada suatu ketika ada masa di mana eh, pendulum ini itu berhenti sejenak sebelum di akhirnya kembali menuju ke titik yang lainnya lagi. Jadi terjadi secara berulang. Jadi makanya dikatakan bahwa terjadi perubahan energi potensial dan energi kinetik secara terus-menerus, karena pada saat dia di titik ini kemudian kembali lagi ke titik O, berarti ada lagi perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Dari titik ini kemudian kembali ke atas, berarti berubah lagi energi kinetik berubah menjadi energi potensial dan seterusnya. Pada simpangan maksimum, pendulum sesaat dalam keadaan diam. Nah, ini tadi yang Ibu maksud ya, bahwa pada jangkauan maksimumnya suatu pendulum itu maka dia akan kembali diam sejenak ya, berarti dia saat itu V-nya sama dengan 0, kemudian kembali menuju ke titik setimbangnya. Nah, pada titik ini energinya sepenuhnya dalam bentuk energi potensial. Ini yang dimaksudnya di titik 1 dengan ini Ibu 2, 3. Nah, pada titik 1 dan 3 ya, EP-nya itu atau energi potensialnya itu maksimum. Nah, pada titik ini juga pendulum mengalami percepatan karena gaya gravitasi. Jadi kenapa kemudian dari titik ini menyebabkan ia bergerak cenderung lagi kembali ke posisi titik setimbangnya karena ada pengaruh maksud yang di sini nih berarti dia memiliki energi potensial ya karena itu juga ya karena dia mengalami percepatan gravitasi ya. Jadi ini kan konsep energi potensial kita sudah bahas ya di pertemuan, sempat kemarin disinggung di pertemuan gerak translasi. Kembali ke titik setimbang yaitu posisi 0. Nah, percepatan yang berlaku adalah percepatan tangensial. Jadi, untuk mengetahui percepatannya itu dinyatakan, jadi kalau misalnya tadi, dia mulai berayun ya, pada saat pendulum berayun dan maksimal ketika pendulum mulai kembali ke titik setimbangnya, jadi pada saat, pendul ini mulai berayun ya, itu percepatannya itu akan semakin bertambah ya dan maksimal ketika pendulum itu mulai kembali ke titik. Jadi pada saat tadi misalnya kita lihat pergerakan dari pendulumnya itu bergerak di titik ini menuju ke titik A aksen atau titik 3 saja karena tadi kita sudah tanda 1, 2, 3 menuju ke titik 3. Nah, A-nya di sini maksimal, jadi percepatan yang dialami benda ya di sini maksimal. Ketika pas sebelum dia kembali ya Kak, di maksimal ini kan tentu kita mengetahui mengapa dia dalam kondisi maksimal ya karena ada saat di mana dia berhenti sejenak ya. Percepatan tangensial Amax ini dinyatakan oleh persamaan ini. Jadi kalau Anandaku sekalian silakan coba lihat kembali materi SMA-nya ya untuk menentukan kenapa kemudian bisa diberlakukan seperti ini. Jadi kalau dihubungkan dengan simpangannya masnya itu kita bisa peroleh dengan mengalihkan taraf 4 pi kuadrat per T kuadrat. Jadi kalau misalnya kita lihat ini, sebenarnya ini kalau di rumus dasar itu adalah kecepatan sudut berpangkat 2 dikali dengan amplitudonya ya, atau simpangan maksimumnya. Coba Ananda cari tahu kembali dengan mereview materi SMA. Saat pendulum dipercepat menuju titik setimbang, ya, jadi pada saat ini sudah kembali menuju titik setimbang, kecepatan meningkat dan jadi pada saat dia sempat tadi berhenti kemudian kembali tentu akan menyebabkan kecepatannya meningkat ya, itulah yang menyebabkan energi kinetiknya juga bertambah. Ini dijelaskan sih. Dan energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Kecepatan pendulum berada pada maksimum. Jadi katanya kecepatan maksimumnya itu pada saat tepat di sini nih. Pada saat ketika pendulum melewati coba lihat, berada pada maksimum ketika pendulum melewati posisi titik setimbang. Jadi pas di sini maksimum, kemudian dia bergerak. Nah, maka dari sini maksimum V-nya itu perlahan semakin ke atas V-nya akan semakin berkurang karena kenapa ya dari sini dari titik 2 ini di titik 2 ini menuju ke titik 1 kembali. Ini ada lagi perubahan ya dari energi kinetik menuju energi potensial. Pada titik energi ini sepenuhnya dalam bentuk energi kinetik. Ini maksudnya ya. Jadi pada saat di titik ini EK-nya maksimum ya. Dan sehingga untuk menentukan kecepatan maksimumnya ini digunakan persamaan 12. Jadi kalau nanti ada kasus kalian diminta untuk menentukan nilai kecepatan maksimumnya,
lihat, perhatikan berapa nilai periode, kemudian simpangannya berapa untuk mendapatkan, nilai kecepatan maksimumnya, sementara Pi-nya itu kita gunakan 3,14 atau 22/7 ya, kalau di angka dalam bentuk pecahan. Oke, mungkin itu tadi pembahasan untuk, pendulum. Kemudian ini adalah, poin terakhir yang akan kita bahas pada bagian ini, yaitu berjalan kaki. Ya. Jadi, sama tadi ya, kalau, mobil dengan orang yang berlari di lintasan melengkung itu sama, persamaan yang diberlakukan. Nah, pada, pergerakan yang terjadi pada hewan tadi dengan berjalan kaki itu juga analoginya hampir sama, yaitu kita menganalogikannya sebagai, gerak harmonis sederhana. Jadi kita asumsikan bahwa seorang berjalan kaki dengan kecepatan 120 langkah per menit, artinya di dalam setiap detiknya itu bisa melakukan 2 langkah dan setiap langkahnya dapat menempuh jarak 90 senti. Jadi ini diasumsikan ya bahwa ketika orang berjalan, itu mampu, menjangkau jarak sejauh 90 sentimeter dengan ini tadi, mampu dalam setiap detiknya itu mampu menempuh langkah 2 detik. Nah, berarti sebenarnya ini adalah nilai frekuensinya ya, yaitu menyatakan berapa jumlah langkah dalam setiap detiknya. Kemudian ini, simpangannya ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah, kecepatan. Oke, lanjut. Dalam proses berjalan kaki dalam proses berjalan, setiap kaki bertumpu di tanah selama 0,5 detik. Jadi, setiap kita melangkahkan kaki, kaki kan tidak mungkin pas menyentuh tanah langsung jinjit ya, tapi ada saat dia diam dulu untuk menunggu kaki lain bergerak untuk menggantikan, misalnya tadi yang kita mulai dengan kaki kanan sejak menunggu sampai kaki kiri datang untuk menggantikannya, menyentuhkan kaki itu terhadap tanah. Jadi ini berhenti, sekitar 5 detik. Kemudian berayun ke depan 180 sentimeter. Kenapa dikatakan 180? Karena dari posisi ini menuju ke posisi berikutnya tadi kan setiap langkahnya kita asumsikan 90 ya. Ketika dia melangkah berarti kita kali 2 saja karena ini dianggap titik setimbangnya, makanya, diasumsikan adalah 180. Dan beristirahat lagi 90, jadi ketika kaki ini melangkah, nah ini kan beristirahat 90 kemudian akhirnya dia digantikan oleh kaki lainnya. Karena berayun ke depan membutuhkan waktu 0,5 detik, periode penuh ya, jadi periode penuh dari GHS ini adalah 1 detik. Nah, karena tadi kita mengetahui ya bahwa setiap setengah langkahnya itu ada masa jaraknya itu adalah 90 ya, sementara dia berhenti yaitu 0,5, maka untuk menggenapkan untuk yang kita anggap tadi 1 siklus ya, jadi 1 siklus karena ini dianggap setengahnya, maka 0,5 ditambah dengan 0,5 kita dapat periodenya T tidak lain adalah 1 detik. Nah, sehingga diperoleh angka ini nih, 1 detik. Adapun kecepatan berjalan V, ya, kecepatan berjalan V diperoleh yang persamaan V sama dengan 90 dikali dengan, ini kan wait, kecepatan ini periodenya ya, jadi frekuensinya tadi ya, 2 langkah per detik. Nah, jadi untuk mengetahui, berapa langkah dan karena yang tadi kan baru untuk langkahnya ya, kita mau mengetahui dalam satuan meter. Jadi tadi satuannya hanya berupa step, untuk mengetahui kecepatannya eee, dalam satuan meter, maka kita ubah tadi 90 dikali dengan 2 step, ya 2 step karena kita memiliki 2 kaki ya, berarti 90 kali 2 ini dapat 180. Ketika kita konversi satuannya 180 sentimeter menuju ke meter, maka kita dapat 1,8 sehingga diperoleh bahwa V tidak lain adalah dalam setiap detiknya kita bisa, menjangkau 1,8 meter per detik. Kecepatan maksimum kaki berayun. Nah, mungkin sepintas Anda akan, bertanya, kira-kira, cukup nggak ya, Bu, saya kalau setiap melangkah, setiap melangkah adalah, hampir 2 meter ya? Anda coba amatilah ya dalam kontekstualnya ini diasumsikan. Sama pada saat, yang kasus pada saat kita pembahasan apa dulu, yang tentang otot triceps mengangkat, benda kan saat itu masanya adalah 14 kilo ya. Nah, kalau misalnya orang awam itu 14 kilo kalau mau diangkat dengan menggunakan otot mengkontraksikan antara otot biceps dengan triceps sebenarnya itu adalah pekerjaan yang berat. Nah, sama dengan ini ya, kalau kalian jalannya kurang dari 1,8 ya tidak apa-apa, itu secara normalnya saja. Ini hanya pengasumsian saja biar mungkin diperoleh angka-angka yang agak bisa terlihat nominalnya, karena kalau terlalu kecil
nanti tidak bisa didekati dengan secara teori atau bukan tidak bisa ya, tapi agak sulit. Nah, kecepatan maksimum berayun kaki, jadi katanya kecepatan maksimum berayun kaki itu diperoleh dengan menggunakan persamaan tadi yang sama kita gunakan pada saat oh mohon maaf ini sepertinya ada kesalahan ya. Harusnya di sini adalah T, bukan A. Nah, jadi periodenya tadi adalah 1, kemudian 6,28-nya tidak lain adalah 2 dikali 3,14. Ini kan tetapan ya kalau untuk pi, kemudian dikali dengan simpangannya itu 90. Wait, sepertinya ada yang perlu kita pertimbangkan. Di sini A-nya sepertinya masih dalam satuan senti ya. Nah, coba Anandaku sekalian ubah ini 90, berarti kan ini harusnya kalau kita bawa ke meter berarti dia harusnya 0,9. Coba Ananda kalikan, tapi sepertinya Ibu yang salah ketik ya. Kayaknya untuk angka ini sudah tepat bahwa antara 6,28 dikali dengan 0,9. Ya karena kalau misalnya kita bulatkan 1 ya, analoginya 6 dikali 1 kan berarti harusnya dia 6. Nah, tapi karena dia pengalinya ada 0,9 berarti hasilnya sekian. Berarti Ibu yang salah ketik ini. Di sini harusnya 0,9 meter. Oke. Dengan demikian, pada kecepatan maksimumnya kaki bergerak sekitar 3 kali lebih cepat dari badan, ya. Jadi ternyata, nah ini yang diamati dari hasil pemanaan angka tadi. Jadi bergerak lebih cepat dari badan. Jadi kalau kita lihat pergerakan tubuh ya mungkin sepintas Anda akan bilang kan tubuh kan Bu tergantung dari pergerakan kaki, kemana kaki membawa, ke situ juga badan terbawa ya. Ini untuk bagian ini nanti kita diskusikan tersendiri. Percepatan maksimum sama tadi ya, persamaan yang berlaku pada bagian sebelumnya yaitu kita menggunakan persamaan ini, sama pada pembahasan tentang pendulum maka diperoleh ini, 35,4. Jadi kalian memasukkan tadi 3,14 berpangkat 2, kemudian yang A-nya pakai 0,9, kemudian T-nya 1 berpangkat 2. Nanti coba kalian kalikan, temukan angka ini. Kalaupun ada kendala ya silakan dikomunikasikan ke Ibu. Nah, nilai ini 3,6 kali percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi kan 9,8 ya. Wait. Harusnya ini bukan 3,6 kali ya, dia hampir sepertiga ya maksudnya. Jadi hampir sepertiga dari percepatan gravitasi. Mungkin ini ada yang Ibu missing dalam mentranslate, akhirnya Ibu artikan ini. Jadi kita kan tahu ya percepatan gravitasi adalah 9,8. Oh, maaf. Dibandingkan terhadap ini ya. Oke, berarti ini sudah cocok. Jadi 35,4 meter per second ya. Ini tidak lain estimasinya adalah 3 kali dari percepatan gravitasi. Jadi katanya kalau untuk 2 langkah itu diasumsikan ya, itu 3,6 kali lebih cepat dari percepatan gravitasi. Rumus-rumus ini juga diterapkan pada saat orang berlari. Jadi selain pada berjalan juga pengasumsian ini digunakan pada kasus-kasus orang berlari, sehingga kalau misalnya Ananda mencari tahu melanjutkan materinya di bagian lain pada buku pembahasan terkait dengan angular motion ini, Ananda akan mendapati salah satu kasusnya adalah pada bagian berlari. Dan semoga dengan beberapa pembahasan ini sudah cukup memberikan Ananda dasar untuk memahami konsep-konsep yang dibahas pada bagian lain dalam buku. Baik, mungkin itu saja penjelasan Ibu kali ini dan Ibu ucapkan terima kasih karena telah menyimak dari awal sampai akhir dan Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.